Eh, ulangi lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa namanya? Kameranya dihidupkan. Ya, kameranya dihidupkan dulu satu-satu biar kelihatan kondisinya udah siap atau belum. Oke. Dina, Tamala, Neng Mala. Oke. Dihidupkan. Oke. Ya, gitu sudah hidup semua. Ada beberapa yang mungkin nanti belum masuk. Oh, udah masuk semua ya, karena ada 2 orang di rumah. Nanti Kaisa sama itu rumahnya deketan, sebelahan ya, tetanggaan ya. Ya udah, tapi dijaga jaraknya ya supaya enggak ini apa namanya, enggak kelihatan, enggak kelihatan berdekatan karena kita masih jarak jauh belajarnya. Khawatir nanti dilihat orang lain. Kok itu ada yang berdekatan sambil belajar daring. Ya, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, karena sudah siap semuanya, sudah pada masuk. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan dipimpin doa oleh siapa? Iya Pak, oleh saya. Oh ya, mangga dimulai doa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bapak cek satu-satu kehadirannya ya. Kehadirannya dilihat apakah dalam keadaan sedang tidak sehat atau mungkin ada keadaan yang lain. Iya. Kaisa, gimana kabarnya dengan temannya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Gadis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Aleka hadir. Pak. Alhamdulillah. Kianda hadir. Kianda, nggak ada suaranya? Iya, hadir, Pak. Alvita, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Dina, Baik, Pak. Tamala, Alhamdulillah baik, Pak. Azra, Mahira, Nurul Hadi. Wah, panjang namanya. Alhamdulillah baik, Pak. Rahma dengan siapa? Dengan Ine, bukan? Sama Nafisa. Oh, Nafisa. Gimana kabarnya keduanya? Nafisa dan oke, tetap jaga jarak ya. Neng Mala. Alhamdulillah baik, Pak. Iya, baik. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara kegiatan ini, aktivitas kita pembelajaran hari ini supaya apa namanya? Ilmu yang kita dapatkan tetap bertambah terus. Tolong disimak materi yang kita pelajari dan perhatikan apa yang disampaikan hari ini supaya kalian mengerti dan paham apa yang kalian dapatkan hari ini. Gitu. Sudah dicek semuanya, sepertinya keadaannya sehat, tetap semangat walaupun dalam kondisi masih dalam PPKM mungkin yang sebentar lagi lama-lamaan akan melandai dan turun. Alhamdulillah semoga kita bisa segera tatap muka, tetap jaga protokol kesehatan supaya tetap sehat dan kita akan bertemu di sekolahan belajar aktivitas dengan normal. Ini supaya apa olahraga tangan dan olahraga pikiran dengan ini pemanasan dulu. Kita perlunya adanya pemanasan supaya lebih sehat. Seperti kemarin tepuk semangat, siap? Kameranya kamera dan speakernya dihidupkan supaya kita tetap semangat, oke?
Udah ngerti kan? Tepuk semangat seperti kemarin, sebelum-sebelumnya, dan mungkin sering dipraktekkan. Enggak? Top. Ayo, speakernya di depan dulu, biar suaranya pada muncul semuanya. Ayo. Sambil tersenyum. Ayo, senyum bahagia. Ya, Nafisa senyumnya kok sambil ketawa-tawa gitu. Ya, mulai. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, kita semuanya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang lesu, yang mungkin agak kurang bahagia, tampilkan dengan wajah yang ceria. Alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjutkan. Masih ingat Bapak akan menampilkan ini? Bentar ya. Sebentar. Share screen. Muncul ya. Nah, ya, baik. Di sini kita akan mempelajari ini, tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, lebih baik Bapak pengen tahu ini materi yang sudah dipelajari sebelumnya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Flora dan fauna, Pak. Ya, ada lagi. Ada lagi kemarin. Ya, alam, Pak. Iya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin yang lain? Silahkan. Kita review ulang kembali materi yang mungkin sudah kalian pelajari. Ada? Nah, ya, pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin itu tetap berurut ya, berurutan ya dengan materi yang kita pelajari hari ini, selalu berkesinambungan. Jadi keanekaragaman dari sumber daya alam, flora dan fauna, keanekaragaman hayati itu bagian dari sumber daya yang kita akan pelajari dan kita akan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sumber daya, keanekaragaman hayati dan sebagainya itu bagian dari kebutuhan kita selama kita hidup. Nah, adanya sumber daya dan keanekaragaman hayati itu agar kita tetap bertahan hidup. Tanpa adanya sumber daya dan keanekaragaman hayati, mungkin kita akan kesulitan untuk bertahan hidup. Nah, dengan adanya materi yang sudah kita pelajari itu, berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu ketahanan pangan dan sumber daya perikanan. Nah, ini materi yang kita pelajari, tetapi materi itu juga bersinggungan dengan materi yang akan kita pelajari dalam ketahanan itu apa saja. Gitu. Jadi ketahanan pangan itu ada, nah ketahanan pangan. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah materi pokoknya adalah ketahanan pangan, industri, dan energi. Dengan submateri yang kita pelajari adalah potensi persebaran sumber daya pertanian, kemudian perkebunan, perikanan, peternakan, dan ketahanan. Untuk ketahanan nasional dalam waktu 2 kali 45 menit. Nah, ini akan kita pelajari. Kita akan pelajari apa sih sumber daya pertanian, apa itu potensi sumber daya perkebunan sampai perikanan dan peternakan gitu ya. Nah, materi yang kita akan pelajari seperti di atas di sini adalah ketahanan pangan. Ada yang tahu sih ketahanan pangan itu apa, yang sedikit kita ulas tadi yang Bapak sampaikan? Mungkin ini sudah Bapak berikan materinya tadi. Bisa kalian baca-baca, mungkin ada yang sudah baca, bisa baca sebentar, mungkin bisa menerangkan sedikit apa sih ketahanan pangan itu. Ada yang tahu? Ketahanan pangan itu apa sih? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, mangga. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.
yang tercermin dari tersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Alhamdulillah. Terima kasih Dina sudah menyampaikan dengan sempurna, perfect. Nah, itu yang kita akan pelajari. Di dalam ketahanan pangan itu di dalamnya ada materi submateri yang akan kita materi tadi, yaitu ada pertanian, perkebunan. Nah, itu bagian dari kebutuhan pangan yang kita akan pelajari. Jadi ada pertanian itu bahan pokoknya, apa ketahanan pangan itu terdiri dari beberapa sumber daya itu tadi, ada dari sektor pertanian, ada sektor dari sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan. Nah, sebelum kita mulai beranjak yang lebih jauh, lebih baiknya mungkin kita akan mencoba, ini izin Bapak stop share dulu ya. Kita akan coba mulai dulu dari kemampuan kalian awal itu seperti apa, agar saya siapkan kuis ya, kuis awal pretest. Nanti Bapak berikan apa namanya kode di sini, ya, kode yang nanti kita pakai. Nah, ini Bapak kopikan sebentar, tunggu. Sebentar ya. Kopikan di chatnya ada, nanti bisa apa namanya? Oke, di chat ada. Kemudian Bapak share. Ini silakan dibuka Chrome-nya, Google Chrome, kemudian diklik itu di chat di Zoom ada join my quiz. Kemudian kodenya situ ada. Kalau kesulitan ini sudah masuk, Bella sudah ada. Ada yang lain mungkin? Iya, ada Alvita. Kita sudah masuk. Ya, sama. Muhammad Diki, Neng Mala, oke, sudah masuk. Aleka, ya. Ada lagi yang belum? Ada kesulitan yang lain untuk masuk? Adakah kesulitan? Sudah cukup? Oke, masih ada. Oh ya, Kianda. Ya. Ayo semuanya dicoba masuk ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Rahma tadi mungkin sama Nafisa, Kaisa belum masuk. Azra belum masuk. Ada kesulitan? Udah masuk, Pak. Udah masuk. Oh ya udah. Nafisa sama Rahma ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Siap? Oke, kita mulai. Perhatikan soal-soal tersebut, itu bagian tes awal, di dalamnya ada ketahanan pangan, ada pertanian, perkebunan, dan mungkin yang akan kita mulai pelajari hari ini. Oke, kita mulai. Good job, go. Ayo Neng Mala, fokus.
Good job. Come on. Ya. Iya. Ayo Neng Mala fokus. Ayo Rahma, kenapa bisa salah? Vicky, good job. Kesa. Iya, 3 soal lagi. Dua soal lagi. Fokus, jangan panik. Wow, 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 wow. Oke, masih ada yang lain belum? Oke. Alvita udah. Oh iya, iya. Kianda. Neng Mala, oke. Oke, nggak Mas, nggak apa-apa. Terus. Yuk. Satu soal lagi. Rahma. Oke. Gimana? Oke, sudah. Gadis. Oke, good job. Rahma dan Mala. Iya. Lanjutkan. Iya, oke. Oke, ini udah sebagian sudah pada masuk. Oke. Oke. Yang pertama ada Vicky, kemudian ada Keisa dan Aleka. Oke, ini yang lain juga bagus-bagus nilainya. Terima kasih izin Bapak. Nah, oke, di sini jawabannya jelas, sudah kelihatan. Ini kayaknya ada beberapa, sepertinya ada yang terkendala jaringan, jadi lambat, tidak apa-apa. Sudah bagus di sini. Sudah 90% menjawab sampai 100. Oke. Pak, stop share. Bagus. Good job. Ternyata materinya yang dikasih dipelajari dengan baik. Luar biasa, alhamdulillah. Ini sebagai modal bekal pertama kita belajar yang materi yang lain. Oke.
fokus dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Bapak akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, di sini sudah Bapak terangkan tadi di sini adalah materi yang kita akan pelajari, yaitu materi pokok ketahanan pangan, industri energi, submaterinya potensi persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Nah, di sini akan kita pelajari, kemudian kompetensi dasar yang kita akan pelajari adalah di sini apa namanya? Menganalisa ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri serta potensi energi baru dan terbarukan. Dengan indikatornya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian perikanan, kemudian menyebutkan potensi sumber daya perikanan Indonesia dan menganalisa potensi perikanan Indonesia. Dan KD yang keempat adalah membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional dan bahan industri sumber energi baru terbarukan, membuat laporan persebaran ketahanan pangan perikanan di Indonesia menggunakan peta. Nah, KKM yang kita akan harus capai adalah 70 KKM-nya. Jadi kalian harus mencapai nilai minimal 70. Diusahakan jangan minimal, tapi lebih dari itu agar pengetahuannya semakin bertambah semakin banyak. Oleh karena itu, setiap materi yang akan kita pelajari dalam kelas atau misalnya kondisi seperti ini dipelajari dahulu supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, di sini mungkin terlihat bahwa indikatornya adalah perikanan. Ya, kita membahas tentang perikanan, tadi sekilas sudah kita pelajari tentang pertanian itu seperti apa, ketahanan pangan tadi si Dina sudah menjelaskan, kemudian ada sedikit materi tentang perkebunan, perkebunan itu seperti apa. Ini pernah ada kunjungan dari Menteri ke Karawang, itu potensi pangan di Karawang seperti apa, ternyata memang menjadi lumbung padi yang benar-benar jadi materi utama oleh Menteri dan pemerintah. Kemudian perkebunan itu seperti apa sisinya, seperti apa. Nah, mungkin ada beberapa contoh perkebunan yang mungkin yang akan seperti di sini di Karawang memiliki beberapa jenis komoditas perkebunan, ada kelapa, kakao, cengkeh, lada, dan sebagainya. Dan ini materi yang dalam ketahanan pangan. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih mendalam tentang perikanan, dan di sini tujuan pembelajaran kita yang akan pelajari agar lebih kalian pahami. Di sini ada kalian dapat menjelaskan perikanan, pengertian perikanan dengan tepat, menyebutkan potensi sumber daya alam, sumber daya perikanan Indonesia dengan benar, dan dapat menunjukkan sikap yang peduli lingkungan, ya. Jadi ketika ini harus dipelajari juga kita harus peduli terhadap lingkungan, menganalisa potensi perikanan Indonesia dengan cara mengamati video yang akan kita sampaikan mengenai sumber daya perikanan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Kemudian membuat laporan persebaran ketahanan pangan di Indonesia dengan menggunakan peta. Dan selama aktivitas ini nanti Bapak akan melihat kemampuan kalian baik dari nilai sikap kalian, penilaian sikap sosial, keterampilan, pengetahuan, tetap fokus, perhatikan dengan baik, dimohonkan untuk kamera tetap on, dan yang berduaan mohon selalu fokus walaupun berduaan agar tetap mendapatkan materi ini dengan baik. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan sebagai awal kita akan memulai pembelajaran. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Di sini Bapak akan nampilkan, tolong diperhatikan dengan baik. Di sini ada video yang mungkin harus kalian amati dengan baik, kemudian kalian setelah itu kalian analisa apa sih isi video ini dan ketahanan pangan itu seperti apa, ketahanan pangan perikanan itu seperti apa, mohon disimak baik-baik. Oke. Bentar ya, bentar. Ini ada yang sebentar. Ini kok suaranya nggak muncul. Suaranya muncul?
Ada ya, suaranya muncul ya? Oke. Ada, Pak. Oke. Peran budidaya perikanan dalam ketahanan pangan. Menurut FAO, lebih dari 1 miliar manusia di seluruh dunia mengandalkan ikan sebagai sumber protein utama mereka. Konsumsi ikan per kapita di dunia juga saat ini mencapai 16,1 kg per kapita. Ikan mengandung protein yang cukup tinggi, namun harganya cukup terjangkau. Sehingga, ikan dapat menjadi sumber nutrisi yang efektif bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Budidaya perikanan komersial mengarah pada peningkatan ketahanan pangan dengan memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal. Lebih dari 500 juta orang di negara berkembang bergantung pada perikanan dan budidaya perairan sebagai mata pencaharian mereka. Pada populasi pedesaan, budidaya perikanan juga dapat menjadi sumber pendapatan sekunder di samping bertani. Dengan mengintegrasikan budidaya perikanan ke dalam sistem produksi pertanian, para petani di desa dapat meningkatkan produktivitas lahan dan hasil pertanian. Dalam skala kecil di wilayah pedesaan, budidaya perikanan dapat memberikan peluang para petani dalam mendiversifikasikan sumber pendapatan mereka. Budidaya perikanan yang terintegrasi dengan sistem pertanian juga dapat meningkatkan hasil potensial pertanian per tahun, serta meningkatkan produktivitas lahan secara menyeluruh. Sebaliknya, budidaya ikan secara intensif memiliki resiko tinggi, mengingat peternak ikan biasanya rentan terhadap perubahan harga komoditas. Kendala lainnya yang mengancam keberhasilan peternak ikan adalah keterbatasan modal. Jika panen dalam budidaya intensif gagal, maka tidak ada sisa sumber pendapatan alternatif. Disinilah peran budidaya perikanan terintegrasi dalam menjaga ketahanan ekonomi dan gizi masyarakat. Di lain sisi, dalam skala global, perdagangan ikan yang tercatat saat ini mencapai 56 miliar US dollar, melampaui sebagian besar ekspor pertanian tradisional. Ekonomi di World Fish Research Center dan International Food Policy Research Institute atau IFPRI memperkirakan bahwa total produksi ikan pakan di dunia akan meningkat lebih dari 40% pada tahun 2020. Dampak ekonomi dari budidaya perikanan komersial sangat signifikan. Budidaya perikanan komersial skala besar juga membantu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan pajak, dan menghasilkan investasi lebih lanjut di industri. Selain itu, budidaya perikanan berskala besar juga merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketersediaan pangan. Sebanyak 35 juta orang di seluruh dunia bekerja di sektor perikanan, 20% diantaranya berada di industri budidaya perikanan, dan jumlah orang yang kelangsungan hidupnya disokong oleh sektor perikanan ada jauh lebih banyak daripada itu. Budidaya perikanan komersial dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan, sekaligus memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat negara berkembang. Hasil produksi budidaya perikanan menyediakan pasokan makanan akuatik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat keseluruhan. Oke. Jadi itu materi yang jadi isu ya, jadi permasalahan juga negara kita ini ternyata negara yang besar dengan luas maritim yang sangat luas, tapi mungkin ketahanan pangan dalam sektor perikanan ini kalah bersaing dengan negara-negara yang lain. Ini jadi apa ya, materi yang mungkin kita harus pahami. Nah, sebagai generasi muda, nah di sini Bapak juga akan menampilkan di sini. Sebagai generasi muda, apa sih apa yang sikap kalian atau ke depan Indonesia itu harus bagaimana gitu ya? Setelah menyaksikan video tadi dan melihat kondisi potensi perikanan dalam rencana apa namanya di sini wilayah apa namanya perikanan di Indonesia ini sudah sangat terlihat dalam peta persebaran di sini dari timur sampai dengan barat, selatan sampai dengan utara dapat terlihat ya. Nah,
Bagaimana sikap kalian mungkin atau apa yang harus kalian hadapi ke depan, karena bangsa ini yang akan meneruskan adalah kalian 25 atau 10 tahun yang akan datang. Jadi mulai dari sekarang kita harus benar-benar mengetahui potensi yang kita miliki dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk ketahanan pangan penduduk atau nasional. Nah, Bapak minta sambil dipikirkan tadi, tolong sampaikan tentang ide atau pertanyaan yang mungkin bisa bisa kita bahas di sini dari permasalahan dari kondisi Indonesia yang punya potensi besar yang kalian sampaikan ke dalam link ini, gitu ya. Oke, sampaikan di sini, nanti akan Bapak pantau. Bapak beri waktu sekitar 1-2 menit ya. Izin Bapak stop share sambil Bapak share linknya. Itu silakan, linknya akan Bapak share. Bapak share. Bentar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, itu linknya. Sudah Bapak share ya. Bisa dilihat. Bapak akan, ya silakan disampaikan, diketik, dimasukkan ide-idenya. Monggo, silakan. Ya, ada yang masuk, monggo yang lain silakan. Menjaga kesuburan. Ya, boleh. Ada lagi. Iya. Bicarakan tentang pentingnya konsumsi, meningkatkan konsumsi ikan pada kehidupan. Oke, good job. Nah, udah. Ya, sikap. Nah, ini udah ketemu, ada beberapa tanggapan, pendapat. Nah, tapi Bapak juga pengen tahu sih eksekusinya ya. Jadi atau pelaksanaan ketika kedepannya. Ini kan ide pendapat kalian. Kalau menurut kalian ini tindak lanjutnya atau mungkin pelaksanaannya bagaimana? Mungkin ada yang bisa nyampaikan mungkin? Siapa? Silakan. Dari apa yang disampaikan di link ini. Ini udah ketemu dari berarti sikap pendapat-pendapat kalian mungkin tadi sudah disampaikan. Ada yang mungkin yang lain yang mau menanggapi dari pendapat-pendapat temannya di sini? Adakah? Mungkin siapa? Yuk, mangga. Gimana tanggapannya dengan kondisi seperti itu tadi? Dan di sini ada pendapat dari teman-temannya. Mungkin Kaisa dan teman, Alvita, Azra, Dina, Rahma. Ina boleh. Iya, mangga, silakan. Ina, tanggapannya. Menjaga sumber pangan yang berasal dari laut dan perairan darat. Semua keanekaragaman hayati tersebut dijaga agar tidak terkena penyakit ikan yang berasal dari luar Indonesia. Oke, terima kasih guys. Ina.
luar biasa. Alhamdulillah masih dengan pendapat yang sangat baik sekali, bisa dijadikan apa namanya kelanjutan kita dalam memahami materi berikutnya ya. Ya betul. Jadi dalam ketahanan pangan itu ada apa namanya yang harus kita pelajari di situ. Sudah sampaikan dari teman kita tadi bahwa bagian dari ketahanan pangan itu kita harus punya sikap yang mendasar, kondisi Indonesia yang luas, kondisi yang luas kemaritimannya dengan potensi yang besar, tapi mungkin pemanfaatannya harus diperhatikan, dan kemudian juga bagaimana pengelolaan dengan baik hingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar mencapai ketahanan pangan, ketahanan makanan yang apa namanya tercapai, terwujud. Jadi menciptakan masyarakat penduduk yang sehat. Dengan penduduk yang sehat, penduduk yang kuat, maka aktivitas seperti kita belajar hari ini, kemudian aktivitas yang lain itu juga tetap semakin kuat. Nah, itu yang apa namanya harus kita pahami. Menurut potensi perikanan Indonesia oleh FAO, FAO itu menyampaikan pada tahun 2000 menunjukkan Indonesia merupakan negara yang memiliki peringkat 3 di bawah rakyat Tiongkok dan mungkin negara yang lain dalam sektor perikanan tangkap atau menangkap ikan nelayan. Data tersebut menunjukkan Indonesia menyumbang dari 8% dari produksi dunia. Ini sangat besar sekali. Gitu ya. Seperti mungkin dapat kita perhatikan ada mungkin peta yang seperti apa namanya peta yang mungkin ini. Nah, Indonesia ini ternyata punya potensi perikanan budidaya. Jadi bukan hanya di laut, tapi juga ada di darat. Ada perikanan laut, ada darat, laut juga ada yang laut dalam dan sebagainya. Kemudian darat juga ada yang air tawar, air payau dan sebagainya. Ternyata sangat luas, potensinya sangat luas. Kebutuhannya pun sebenarnya besar. Tapi masih ditemukan masyarakat Indonesia yang mungkin sektor ketahanan pangannya itu tentang perikanan perlu dipertanyakan, perlu kita ketahui. Kita sendiri bisa dapat melihat ini data yang ada bahwa potensi produksi perikanan nasional ini datanya di sini menurut apa namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan ini seperti ini, bahwa besar sekali Indonesia. Ini menjadi yang potensinya besar. Teknologinya saat ini sudah mulai maju, tetapi sumber dayanya sudah diolah banyak dan sudah bisa diolah, tetapi masyarakatnya masih kurang dalam memanfaatkan potensi perikanan yang mungkin saat ini mungkin bisa kita lihat berapa banyak sih orang Indonesia yang makan ikan gitu kan. Apa sih manfaatnya makan ikan gitu ya. Bahwa di beberapa negara ya seperti kita ketahui, mungkin pernah kita lihat di TV apa namanya? Bisa kita lihat. Ini kita perbandingkan. Kita perbandingkan dengan ada gambar ya. Ini mungkin sebagai apa ya? Ada yang lucu di sini. Ada anak kecil makan ikan, dia mungkin nggak mau, susah. Tapi ada hewan mungkin hewan peliharaan itu kasih ikan langsung mau makan gitu ya. Padahal di gambar sebelahnya sektor sumber daya perikanannya besar. Jadi pertanyaan, ada apa sih di balik itu semua? Iya. Sedang ya mungkin dari kalian mungkin sama mungkin ada mungkin. Nah, berarti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini jadi isu besar buat kita harus pahami ya sebagai generasi muda. Dan kita akan coba bahas materi ini. Materi ini kita analisa, kemudian kita dapat kalian pahami. Bapak minta diskusikan dengan kelompoknya seperti kemarin. Di sini ada kelompoknya. Ini Bapak maaf. Ini nah kan gini ya. Nah, di sini apa namanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini sudah Bapak apa namanya buat. Ini Bapak iniin saja. Ini ketua kelompoknya ya. Apa namanya di sini terlihat.
Ya, apa namanya? Kelompok 1, nah ini Hanaya nggak ada karena sakit, nanti diganti oleh Alvita, Gianda, Nengmala, atau Tamala agar peran diskusinya tetap jalan dengan baik ya. Di sini ada Kaisa, ada Ine, kemudian ada Gadis, di sini ada satu lagi, ini sebenarnya Fauzi, Azra. Jadi ada 4 orang di sini ya, 4 orang sebenarnya di sini. Azra Bapak. Ya, Azra yang kelompok satunya lagi. Anggota satunya lagi. oh ya ini salah ketik tadi ya Pak. Ya, ya yang sudah Bapak bagikan tadi barusan di apa namanya di WA itu tadi salah ketik mungkin namanya di sini ya enggak apa-apa. Dan kelompok 3 di sini siapa saja sudah Bapak bagi, diskusikan ya. Diskusikan materinya. Materinya itu yang kita akan pelajari. Nah, coba Bapak akan tampilkan di sini ya. Di sini ada contoh-contoh, di sini ada penjelasan perikanan itu seperti apa, air tangkap modern, kemudian yang sebagainya. Pengolahan ikan di Indonesia juga semakin maju sebenarnya, tapi konsumsi ikan masyarakatnya kok masih lemah di sini. Nah, kenapa makan ikan? Solusi manfaatnya apa? Di sini tolong disimak videonya. Simak videonya. Oke. Kedengeran ya suaranya ya? Oke. Dua per 3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Tak heran jika Indonesia merupakan salah satu surga perikanan dunia. Itulah sebabnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sering mengampanyekan hidup sehat dengan mengonsumsi ikan. Tidak hanya itu alasannya, ikan memang kaya akan gizi yang penting, terutama omega 3. Dibandingkan dengan daging ayam atau sapi, kandungan omega 3 ikan laut memang lebih tinggi. Omega 3 bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Itu sebabnya orang dewasa disarankan rutin mengonsumsi ikan. Bahkan untuk orang tua, kandungan omega 3 pada ikan dapat mencegah penurunan kemampuan kognitif dan penyakit demensia. Omega 3 juga membantu tumbuh kembang bayi dan anak, sehingga ibu hamil dan menyusui perlu mengonsumsinya secara rutin. Ini terbukti dari studi yang dilakukan tim peneliti University of Pennsylvania terhadap 541 anak usia 9 sampai 11 tahun di Tiongkok, yang dimuat di jurnal Scientific Reports Desember 2017. Dari penelitian tersebut, diketahui ada korelasi antara makan ikan, kualitas tidur, dan tingkat kecerdasan anak. Anak-anak yang rutin makan ikan, setidaknya sepekan sekali, kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan yang jarang atau sama sekali tidak makan ikan. Dengan rutin makan ikan, mereka juga bisa tidur lebih nyenyak. Kurang tidur sering dikaitkan dengan turunnya fungsi kognitif dan prestasi anak di sekolah. Dari penelitian ini disimpulkan, makan ikan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, sehingga disarankan menjadi menu makanan wajib keluarga. Nah, daripada memaksa anak-anak untuk tidur, lebih baik membiasakan mereka makan ikan. Selain memperbaiki kualitas tidur, prestasi belajar pun meningkat. Jadi, keuntungannya ganda bukan? Iya, oke, udah tampak masalah apa namanya terlihat ya kenapa ikan itu benar menjadi bahan utama, bahan pokok yang harus kita apa namanya manfaatkan sebagai apa namanya
sumber gizi bagi kehidupan kita. Jadi bukan hanya kuat dan mungkin kenyang. Jadi makan itu bukan hanya makan untuk kenyang, tapi juga bergizi. Makan yang bergizi itu akan lebih baik daripada makannya hanya kenyang. Jadi kenyang dapat, tapi gizi pun harus tercapai. Dan sektor perikanan ini pun makanan yang cukup murah sebenarnya dibandingkan dengan daging yang mungkin lebih mahal dari ikan gitu. Tapi mengapa kok ikan itu menjadi kesulitan buat penduduk kita untuk dikonsumsi? Itu mungkin kita akan bahas di sini dengan kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Dari video ini nanti kalian sampaikan ke dalam, sebentar Bapak akan tampilkan ya. Nanti sampaikan diskusi kalian kelompok ya. Cari informasinya di dalam, izin Bapak stop share dulu. Jadi kalian bisa diskusikan dengan temannya. Kemudian nanti bentar. Nah, di sini disampaikan lewat Google Slide ya, lewat Google Slide kalian. Yang sudah Bapak share linknya, nanti tinggal diisi di LKPD, itu sudah Bapak berikan. Jadi Bapak sudah share LKPD-nya di di Google Classroom. Kemudian kalian diskusikan dengan temannya, bagi tugas supaya cepat. Dan mohon untuk bagi tugas, pembagian tugasnya agar Bapak mudah memonitoring, mudah melihat, dan membimbing kalian supaya kalian memudahkan mencari solusi dan mungkin sumber-sumber yang jelas, sumber-sumber yang bisa kalian jadi patokan untuk mendapatkan jawaban. Di situ bagi tugas, sini kalau Hanaya tidak ada digantikan oleh siapa supaya lebih cepat. Dan disampaikan ya, jangan ingat ya, disampaikan ke dalam WA grupnya yang mungkin sudah Bapak kasih tahu di sini kayaknya. Sepertinya di sini. Ya, mana? Oh, di sini. Oh, bukan. Nah, di sini. Agak loading lambat. Ya, agak lambat nanti Bapak itu lagi loading lambat. Nah, nanti disampaikan di grup PA yang sudah Bapak buat, kalian diskusikan di situ agar lebih memantaunya lebih mudah. Bapak Anda bisa di sini breakout room-nya, nanti ada yang mungkin terlempar dan mungkin memantaunya agak bolak-balik, jadi agak kesulitan. Tak khawatir nanti kalian ada yang salah klik atau segala macam. Di situ coba kalian diskusikan dengan temannya di kelompok, kemudian dibagi tugas ya, apa yang kita pelajari hari ini, dan materi yang tadi di LKPD dibahas di kelompok masing-masing. Ada yang mau ditanyakan mungkin di sini? Tapi tetap kameranya on ya, terbuka ya, jadi jangan sampai tertutup supaya Bapak bisa mantau aktivitas kalian dan terlihat, agar Bapak bisa melihat menilai kalian dari sikap kemudian kerja kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada? Tidak ada? Itu silakan kerja kelompoknya. Bapak berikan tugas. Nah, di sini sudah jelas. Oke, ini. Kalau tidak ada, silakan kerja kelompoknya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit ya. Kemudian sisa waktunya 10 menit kita untuk presentasi. Ya, kalau mungkin sudah selesai, sudah cepat, ya mungkin dalam waktu 15 menit presentasi dan kerja kelompok. Oke. Silakan didiskusikan dengan temannya. Di sini Bapak akan lihat gimana kerja kelompoknya.
Ya, di sini kelompok sudah jalan. Oke, bagus. Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Kelompok 1 ini sudah oke. Sudah mulai ini. Silakan diperlihatkan aktivitasnya. Ya. Biar cepat. Jadi diusahakan jangan 1 orang, 2 orang ya. Tapi diusahakan semua dapat bagi tugas. Kesulitannya apa? Oh, boleh ditanyakan langsung on speaker-nya. Bapak akan bantu jawab. Untuk materinya sudah ada di Google Classroom ya. Materinya di Google Classroom. Ya, nanti untuk di sini kesimpulannya nanti di akhir aja. Di akhir aja gitu ya Alvita ya. Di akhir setelah terkumpul datanya semuanya nanti siapa yang buat kesimpulan. Jadi direkam, kemudian nanti ada diskusi kelompok, baru ditarik kesimpulan. Tarik kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari gitu. Dan jangan lupa bagi-bagi tugas ya. Bagi tugas nanti ketika presentasi. Itu kurang lebih sudah terlihat ya apa yang kalian lakukan hari ini. Terus lakukan, jangan putus semangat, terus semangat dalam mencari jawaban dan agar mudah diselesaikan masalah faktor penyebab-penyebabnya. Oke. Mungkin Bapak sambil ada yang diskusi, ada yang mungkin salah satu dari kelompok mungkin ada yang bisa jawab. Ketika menjawab suatu permasalahan seperti itu, sudut pandangnya apa ya? Apa sih bekal kita untuk bisa mencari ya, minimal ibaratnya kita supaya terjawab lah, memudahkan kita untuk bisa mencari jawaban, solusi yang mungkin kita supaya bisa terselesaikan. Ayo, mungkin cara pandang, sudut pandang kalian seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Mungkin sambil yang lain kerja kelompok, mungkin supaya bisa jadi pencerahan, petunjuk pikiran kalian supaya bisa tahu sih gimana sudut pandangnya menjawab semua itu tadi. Ada yang bisa mungkin menyampaikan kira-kira pendapatnya, sudut pandangnya seperti apa? Kelompok 1, gimana trik-tipsnya bisa menjawab itu? Mungkin? Saya Pak, dari kelompok 2. Ya, silakan. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengerti gizi ikan yang bagus. Mungkin solusinya harus ada sosialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengedukasi masyarakat bahwa ikan itu mengandung gizi dan protein yang sangat bagus. Oke, betul ya. Bisa. Ada tambahan Pak? Oh iya, nah ini tadi Gati sudah membantu kita untuk bisa mencerahkan pikiran. Kaisa mungkin bisa nambah lagi. Karena kemampuan mengolah ikan menjadi makanan yang enak atau bermutu masih rendah, cenderung monoton, maka dari itu solusinya mungkin harus ada edukasi di stasiun-stasiun TV, lebih diperbanyak lagi cara mengolah ikan yang lebih bermutu dengan banyaknya mengadakan perlombaan memasak. Iya, pintar, betul banget itu ya. Iya, memang ibaratnya kan kalau kita mau makan ikan itu ada yang mungkin sudah trauma, mungkin sudah makan ikan dengan bau amis itu mungkin sudah nggak mau makan, mungkin ada ya betul pengolahan makanan itu. Ada mungkin yang lain, kelompok lain atau personal atau individu yang mau menyampaikan. Betul sekali itu, benar. Jadi ada di TV kan sekarang banyak benar ngedukasi cara masak itu memang menjadi menjadi hal yang penting buat ya kita kan kalau mau makan lihat tampilan itu sudah enak, aromanya seger gitu, udah langsung ini yang tadinya mungkin kita fobia terhadap makan ikan, setelah kita makan kita nggak tahu kalau yang kita makan ternyata ikan. Betul. Cerdas, benar.
promosi, kemudian apa sih tadi ngadakan kompetensi massa atau mungkin apa sih iklan-iklan, mungkin poster-poster, mungkin yang sekarang lagi apa namanya? Kalau online itu kan kebanyakan ya sambil kerja kelompok ya, sambil kerja kelompok sambil mendengarkan ya. Mudah-mudahan bisa sambil fokus membantu pikiran kalian, apa solusi kalian menjawab dari Bapak, bantu apa namanya pemikiran supaya gimana sih ini bisa tersosialisasi ya, tersosialisasi apa sih apa ya, bisa dirasakan masyarakat Indonesia gitu bahwa makan ikan itu seperti di negara yang lain kan sudah tahu ya kita, bahwa makan ikan itu seperti bahan utama ya, karena dekat dengan kehidupan. Sudah hampir berjalan kurang lebih 5 menit. Sudah sampai di mana ini kelompok? Apa akan monitoring kembali? Wah, ini udah bagi-bagi tugas. Luar biasa memang. Jawab dari kelompok 2, Neng Mala. Oh iya. Oke. Ya, nanti kalau ada yang pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang menjawab sudah ada bagiannya, sudah ditunjuk. Sudah ditunjuk ini yang jawab si A, si B. Wah. Benar-benar apa namanya? Bagi tugas. Ya. Jadi supaya nanti Neng Malan jawabnya kelompoknya apa bagus itu ya. Dilihat bekal modulnya, mungkin materinya sudah didapatkan supaya nanti ketika menjawab itu langsung apa ya, langsung mengena pada sasaran dan argumennya kuat, supaya kuat. Oh, bagus, semua setuju. Ini udah nyampe pada hal-hal yang siap dikomunikasikan ini. Sudah dapat menganalisa, kemudian sudah bisa mengembangkan, menyajikan apa namanya materi tadi supaya diskusikan, sudah dapat. Tinggal kita bagaimana mempresentasikan, komunikasikan sudah terlihat. Oke, terima kasih, luar biasa. Ini memang tidak diduga bahwa selama PJJ memang kalian benar-benar tetap ingin belajar. Oke, sudah berjalan hampir 7 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Oke, kalau ada yang sudah ini, mungkin si A, si B, di anggotanya yang sudah ini. Kalau misalkan gini, caranya gimana sih kalau untuk kita generasi muda gitu. Jadi kan penyampaian ke masyarakat ya, penyampaian ke masyarakat itu ya khususnya tentang makan perikanan Indonesia ya, yang begitu luas dan potensi yang besar ini, tapi tolong kameranya tetap di on ya, supaya bisa kelihatan aktivitasnya. Apa namanya? Sebagai generasi muda gimana sih menyampaikannya, selain kalau misalkan kalian nanti jadi apa namanya punya potensi yang bisa mengembangkan perikanan Indonesia dan meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia, itu caranya gimana? Kalau kalian sebagai mungkin apa namanya punya andil dalam sosialisasi tentang perikanan dan pengolahan ikan itu. Contohnya gimana? Mungkin ada yang bisa menyikapi gitu. Apa dengan tadi udah jelas masak, berarti kalian harus bisa dalam lingkungan keluarga ya, dalam lingkungan keluarga berarti kalian sudah bisa menyajikan makanan itu supaya apa? Supaya enak dilihat, dari enak kemudian dirasakan juga apa namanya memuaskan, ternyata gizinya ikan juga. Tapi pengolahan ikan kan selama kita di sini kan masih cuman apa ya, hanya itu saja kan ya. Apalagi kalau di lingkungan kita budaya makan itu kan seperti hanya digoreng, seperti hanya dibakar. Mungkin penyajian yang lain supaya nggak bosen ibaratnya kan. Ibaratnya kan kita kalau makan itu
makannya cuman ini, itu. Nah, kalau sajiannya mungkin, ini ada yang dimasak lain apa sih? Itu mungkin bisa jadi daya tarik. Jadi meningkatkan daya tarik ya, meningkatkan daya tarik seorang untuk makan itu juga penting, betul nggak? Betul ya? Betul nggak, Aleka? Kak, kalau saya mau tanya nih, misalkan kamu, Aleka, jadi chef juru masak terkenal gitu. Cita-cita apa ya, kita nggak tahu, Allahu a'lam, nanti siapa tahu kamu jadi ya chef yang mungkin minimal di dalam keluarga lah. Gimana tuh caranya mereka nyajikan ikan yang enak gitu kan, dengan Mungkin enak. kalau saya mah bakal bikin nugget sih, Pak. Bikin nugget ya, nugget diolah, dicampur Dari olahan ikan, karena dicampur jadi ayam sama antara ayam daging itu diganti jadi ikan. Oh gitu, jadi ganti bahan utama dari daging jadi ikan. Nah, good job, terima kasih. Ada yang lain mungkin, kalau menghilangkan amis itu gimana, ada punya trik nggak? Ini kayaknya sudah pada selesai, ini udah hampir berjalan 10 menit ya, 10 menit sudah selesai. Ada yang sudah selesai, kelompok berapa yang sudah? Jadi link itu nanti semua anggota bisa tinggal nginput, tinggal masuk, tinggal udah nyusun. Gampang, jadi cepat. Jadi tidak perlu ditulis tangan. Kalau itu tinggal modul yang Bapak berikan, kalian mungkin buat pertanyaan supaya untuk bisa analisa pendekatan penyebabnya seperti apa. Oh ini ternyata dari faktor A, faktor B, kemudian bisa jadikan pertanyaan, jawabannya apa. Dari situ mungkin dibuat dilanjutkan dari pertanyaan dan jawabannya sudah kalian buat. Nah di situ bisalah ditarik kesimpulan. Oh ini loh kenapa makan konsumsi ikan itu rendah, atau mungkin meningkatkan makanan konsumsi ikan semakin tinggi bagaimana. Nah di situ trik-triknya untuk bisa menyelesaikan. Mungkin sudah paham lah kalian, sudah paham sekali. Kelompok 1 sudah selesai, apa mungkin ada yang perlu dibahas? Belum selesai atau seperti apa? Kelompok 2 bagaimana? Speaker perwakilan atau mungkin siapa kelompok 2? Kalau kelompok 3? Ini Bapak yakin ini cepat ini jawabnya. Udah hampir berapa menit? 10 menitan lebih. Oke, sudah terjawab. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 gimana? Sudah, Bapak. Oke, kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 ini sambil Bapak cek di Google Slide-nya. Cek di Google Slide. Kelompok 3 ada kesulitan atau seperti apa kelompok 3? Nggak ada, Pak. Sudah selesai. Alhamdulillah. Tinggal presentasi ya. Sudah dibagi-bagi tugas ya, nanti presentasinya siapa saja ya? Ya udah. Alhamdulillah. Mantap. Ini sudah 10 menit lebih, kalian sudah bisa mendiskusikan dengan temannya. Ini ada kelompok 1. Bapak cek. Oh iya. Cakep. Mantap. Oke. Kelompok 1 ini udah cukup? Siapa yang mau presentasi awal ya? Ya, Bapak akan share. Bapak akan share nanti, ini karena sudah kalian kerjakan di link situ tadi. Nanti kalian tinggal tinggal presentasi ya, tinggal presentasi. Jadi tinggal Bapak buka dulu satu-satu ini. Sudah seperti apa jawabannya? Oke. Oke.
kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sebentar ya. Sip. Ya. Nanti Bapak share siapa saja, tinggal lihat di sini. Ini biar mungkin kalau kemarin dicatat agak lama, sudah nyatat dulu, kemudian ini segala macam. Kalau ini mungkin tinggal kalian bisa ketik kopas langsung dan nanti bisa bisa dimanfaatkan. Bentar, tunggu sebentar Bapak share. Kelompok 1 sudah siap ya. Ini kelompok 1, ini masih ada Nayan. Nggak apa-apa, di sini saja. Oke, Bapak ini ya, tampilkan. Kelompok 1 di sini ada Hanaya, Alvita, Gianda, Neng Mala, Kamala. Mangga siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1. Saya Alvita dengan kelompok 1 ingin hasil diskusi nomor 1. Iya, siap. Mangga. Pertanyaan. Jelaskan ketahanan pangan perikanan. Jawabannya adalah ketahanan pangan perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Ketahanan pangan perikanan memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan gizi dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Iya, mangga silakan. Jawaban dari untuk sebutkan potensi perikanan yaitu budidaya laut, yaitu marikultur adalah budidaya organisme laut di dalam air laut seperti pada perairan pantai atau air asin terlindungi. Kedua, budidaya perairan payau atau tambak adalah budidaya ikan yang hidup di campuran air laut dan air tawar seperti bandeng, kerapu, atau kakap. Dan yang ketiga, budidaya perairan tawar atau darat adalah kegiatan untuk meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar. Selanjutnya oleh anggota lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Gianda. Mangga siapa yang lain? Silakan. Saya Tamala dari kelompok 1. Pertanyaan ke-1. Apakah makanan ikan dapat bermanfaat bagi kebutuhan pangan masyarakat? Karena kandungan protein dan nutriennya, konsumsi ikan berkualitas tinggi menjadi salah satu solusi berbagai masalah kesehatan, seperti stunting dan immunity dan malnutrisi akut. Omega 3 yang tergantung dalam ikan dapat mencegah penyakit jantung, stroke, dan darah tinggi. Yang kedua, mengapa masyarakat harus makan ikan? Jawabannya, menyikapi masih rendahnya minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan. Mengapa staf presiden tetap Mas Budi mengatakan, seharusnya semua pihak ikut terlibat dalam mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Hal itu karena dengan ikan, gizi anak-anak akan semakin baik dan itu akan memperbaiki pertumbuhan fisik anak-anak di masa mendatang. Dan yang ketiga, mengapa konsumsi makanan ikan pada masyarakat masih rendah? Karena kurangnya struktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas tinggi ke konsumen, termasuk instruksi pasar yang modern dan mendukung stok yang minim atau kurangnya pendingin di kapal. Oh iya, terima kasih kelompok 1. Stop share dulu. Kelompok 2 udah siap? Tadi ketutupan sama ini, takut Bapak salah ngeklik di atas masalahnya.
Nah, jadi Bapak stop share, Bapak kirim. Nanti di antara ini, di atas ini. Jadi kalau diklik stop share nanti. Jadi, oke, kelompok 2 di sini ada Ina, Kaisa, Azra Gadis. Dari siapa dulu yang mau mulai? Pada hari ini kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai ketahanan pangan perikanan. Nomor 1 akan dibahas oleh Ina Rusliawati. Mangga. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari nomor 1, ketahanan pangan perikanan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga. Ketahanan pangan perikanan adalah rangkaian tindakan yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama untuk memanfaatkan dan memelihara sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Pengelolaan perikanan menyangkut berbagai tugas yang kompleks yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan produksi dari sumber daya. Nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azra Mahira Nurul Hadi. Terima kasih. Di sini akan memberikan pengembangan dari potensi perikanan. Yang pertama, pengelolaan perikanan adalah dengan melakukan budidaya seperti ikan kakap dan kerapu. Selain ikan, ada juga budidaya moluska atau kerang-kerangan, mutiara, dan teripang. Budidaya rumput laut dan pengembangan industri bioteknologi kelautan. Yang kedua, sumber daya perikanan adalah segala macam yang menjadi masukan input yang berguna sehingga kegiatan perikanan terjadi. Perikanan merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya ikan, kekayaan alam penting yang tersedia melimpah di perairan Indonesia, baik di laut maupun perairan umum. Dan yang ketiga, tujuan pengelolaan perikanan adalah menjamin bahwa mortalitas penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola. Nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha. Ya, mangga. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis potensi perikanan di Indonesia dan manfaat mengkonsumsi. Pertanyaan pertama yaitu, apakah makan ikan dapat bermanfaat bagi kebutuhan pangan masyarakat? Iya, yaitu sumber nutrisi esensial. Sebagai bahan pangan, ikan tidak hanya sebagai sumber protein, ikan juga sebagai sumber lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik dan prospektif. Soal yang pertanyaan nomor 2, apakah makan ikan hanya untuk masyarakat golongan tertentu? Tentu saja tidak. Ikan dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena ikan memiliki harga relatif murah. Dilihat dari sisi harga di antara sumber protein hewani, dapat dikatakan keterjangkauan konsumen terhadap ikan relatif lebih tinggi. Pertanyaan ketiga akan dipresentasikan oleh Gadis Dalva Alfianti. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan? Salah satu upaya untuk meningkatkan minat adalah gerakan kemasyarakatan makan ikan yang sudah dirancangkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada 4 April 2004. Gerakan ini untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengonsumsi ikan. Gerakan ini melibatkan seluruh komponen atau elemen bangsa. Ini bukan hanya menjadi tugas KKP saja, tetapi juga menjadi tugas seluruh konstitusi, lembaga, dan masyarakat. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Ya, nanti tanya jawabnya setelah presentasi satu-satu. Kita simak semuanya dulu. Kemudian kalau ada yang kurang yakin, kurang mengena, boleh tanya ke kelompok yang tadi presentasi. Ya, yang bertanya, yang sudah presentasi, kalau misalkan kurang pas, nanti boleh tanyakan ke kelompok lain. Biar semakin kuat, ya, semakin kuat. Oke, mangga kelompok 3. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Dina Margalena. Saya di sini izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengertian dan potensi ketahanan pangan perikanan yang akan dibacakan oleh Aleka. Ya, Aleka, mangga silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan perikanan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Jadi, ketahanan pangan perikanan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dengan kegiatan perekonomian dalam bidang perikanan, atau bisa disebut dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dengan sistem atau pencarian atau perekonomian di bidang tertentu, yaitu perikanan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nafisa. Ya, silakan. Yang kedua, berikan keterangan dari potensi perikanan berikut ini. Yang pertama, Ada suara motor. Ganti dulu yang lain kalau gitu. Diganti kelompok siapa ini? Suaranya ada mengganggu. Sudah belum motornya? udah Pak. Ya ada. Ya, mangga. Sebutkan potensi perikanan. Yang pertama, perikanan air tawar. Waduh, rame ya. Udah, lanjut aja, lanjut. Udah, Bapak, fokus. Udah. Ada gangguan. Sedikit. Ayo. Jelaskan ikan yang dibudidayakan antara lain ikan mas, gurame, mujair, nila, lele, tawar, sepat, dan belut tersebar seperti daerah Jawa Barat. Yang kedua, perikanan air laut. Potensi yang terdapat di laut yaitu berbagai jenis ikan, rumput laut, dan kerang-kerangan. Banyak tersebar di Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Pantai Selatan Jawa, Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, dan Sulawesi. Yang ketiga, perikanan air payau. Ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng, dan udang tersebar di pantai yang dekat dengan hutan mangrove seperti pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Sulawesi. Lanjut. Baik, saya akan mempresentasikan tentang analisis potensi perikanan di Indonesia dan manfaat mengkonsumsi ikan. Pertanyaan pertama, apakah makan ikan dapat bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan masyarakat? Jawabannya, sebagai sumber pangan, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik seperti protein sebagai sumber pertumbuhan, asam lemak omega 3 dan 6 yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pembentuk otak janin, vitamin, serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi ibu dan janin. Yang kedua, apakah masyarakat kesulitan untuk mendapatkan ikan? Jawabannya, perolehan untuk mendapatkan ikan saat ini sangat mudah, tapi permasalahan lain yang timbul adalah kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan. Keinginan makan ikan masyarakat Indonesia termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini terlihat dari konsumsi ikan per kapita Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara Asia lain. Yang terakhir, mengapa masyarakat Indonesia masih rendah mengonsumsi ikan? Jawabannya, penyebab relatif rendahnya konsumsi ikan di Indonesia sebagai penyebab penyakit cacingan, sumber alergi, ikan meningkatkan kolesterol darah, dan kandung logam berat. Udah, Pak. Oke, terima kasih, sudah luar biasa. Kelompok 1, 2 sudah 1, 2, 3 sudah presentasi, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya dan kita lanjutkan kepada pertanyaan. Mungkin ada dari kelompok anggota, mungkin ada yang kurang puas atau ingin mengetahui kemampuan kalian agar lebih mendalam. Ada yang mau ditanyakan kelompok 1, 2, 3? Atau kelompok 1 saja, atau mau kelompok 2 atau kelompok 3 ada kelompok yang lain? Mangga kalau Saya, ada yang Pak. begini. Ya, mangga. Ning malam mau tanya ke kelompok berapa? Pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Soalnya, apakah masyarakat yang memiliki gangguan penyakit tidak diperbolehkan makan ikan? Nah, itu tadi. Tadi bahasanya kan tentang penyakit tadi. Kelompok 3, ada mungkin jawabannya? Siapa yang mau jawab? Izin menjawab. Biar kuat nih argumen kamu tunjukkan bahwa ya, mangga, Vicky. Untuk orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, lebih dianjurkan kepada dokter untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi ikan. Karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti sumber alergi, lalu asam urat, dan kolesterol yang dapat mengikat pembuluh darah. Maka dari itu, dokter lebih menganjurkan untuk mengonsumsi ikan yang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan lemak yang lebih rendah. Lalu ikan yang memiliki kandungan asam lemak omega 3 dan 6, vitamin, dan berbagai mineral lainnya. Sekian, terima kasih. Iya, itu jawaban dari kelompok 3. Neng Mala. Sudah kuat ya berarti, kenapa kok penyakit itu bisa jadi faktor masalah, kenapa rendahnya makan ikan di Indonesia, karena mungkin
Iya gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Sudah cukup? Atau sudah puas dari argumen teman-temannya presentasi? Enggak ada? Sudah cukup? Sudah cukup? Saya ada bertanya? satu, Pak. Oh iya, mangga. Dina ini kayaknya Untuk orang yang penuh dengan penasaran. Ya, mangga. pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Apakah upaya yang dapat mendorong masyarakat untuk minat makan ikan? Nah, itu dia. Tadi kayaknya ada argumennya juga gitu tadi. Kelompok 2, siapa nih yang menjawab? Ayo, jangan sampai kalah pendapatnya tadi yang disampaikan. Kelompok 2. Saya, Bapak. Ya, Azra. Upaya dapat dari pemerintah tentang gemar ikan, upaya peningkatan gizi sejak dini, pelaksanaan gerakan kemasyarakatan makan ikan tidak hanya merupakan tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun juga tugas bersama antar instansi terkait karena dengan meningkatnya tingkat konsumsi ikan, masyarakat Indonesia akan turut mendukung pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Dalam upaya gerakan nasional gemar ikan diperlukan suatu koordinasi lintas lembaga, lintas sektoral, lintas profesi, dan lintas budaya. Nah, itu dia. Udah kejawab ya. Jadi semua sektor harus terlibat. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi juga kalian sebagai generasi muda juga harus terlibat. Mulai belajar bagaimana sejak dini bahwa konsumsi ikan itu adalah sangat bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah puas dengan Kaisa? Dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Ini kayaknya ganti nanya. Ini uji kemampuannya masing-masing. Yo, mangga silakan. Bagaimana cara meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat? Nah, kamu ini pertanyaannya yang singkat, jelas, tapi mendalam. Kelompok 1 yang menjawab. Ayo, jangan sampai nggak bisa jawab. Ayo dong, pertahankan argumen yang kalian punya tadi supaya kuat. Kelompok 1 siapa yang menjawab? Tadi setiap pertanyaan dicatat ya, setiap pertanyaan dicatat, kemudian dibahas, kemudian lagi diskusi atau langsung jawab. Siapa? Mungkin Gianda, Tamala, Alpita menjawab atau Neng Mala? Jawabannya apa? Izin menjawab, Bapak. Ya, mangga, silakan. 1. Meningkatkan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan komoditas makanan laut. Infrastruktur khususnya pendingin sangat penting dalam menciptakan rantai pasokan yang efektif dan efisien. 2. Menetapkan peraturan pemerintah tentang praktik perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keberlanjutan, dan kualitas ikan. 3. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan. Salah satu kampanye yang dilakukan di tingkat daerah. Iya, bagus, luar biasa. Terima kasih sudah memberikan argumennya masing-masing dan memberikan penguatan supaya kalian bisa semakin paham dan jelas. Oke, dari situ mungkin bisa ditarik kesimpulan ya, apa sih yang kita bahas dari tadi. Siapa yang mungkin bisa memberikan kesimpulan, jadi tetap dicatat di diskusi kita itu bahwa bagaimana atau mungkin mengapa atau mungkin pendapat kita tentang supaya agar pola makan Indonesia, masyarakat makan ikan itu tetap terjalin dengan baik dan lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin siapa yang mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi ini tadi? Saya Pak, gadis dari kelompok 2. Ya, maka kesimpulannya gimana? Ya, berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Kesadaran akan manfaat ikan sebagai sumber pangan. Ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik seperti protein. Sebagai sumber pertumbuhan,
asam lemak omega 3 dan 6 yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pembentukan otak janin, masih rendah, perlu adanya kegiatan agar peminat makan ikan lebih tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi gitu kesimpulan dari kelompoknya gadis. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan pendapat dari temannya. Diskusi ini tadi ada? Apa sama kesimpulannya seperti itu? Ada lagi? Apa langsung ada yang ngetik di sini tadi? Ada yang ngetik di itu ya, ngetik di situ tadi. Kalau dibaca ini tadi sudah ada ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 3 ini juga sudah muncul ini. Kesimpulannya kelompok 2 juga sudah muncul kesimpulannya. Kelompok 2 tadi tadi gadis itu kelompok berapa gadis? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ini kelompok 3 ada yang sudah nge-share ini tadi, Pak. Bapak, saya mau isi kesimpulan. Iya, mangga silakan. Kesimpulan dari kelompok 1 yaitu daya permintaan beli ikan masih tergolong rendah karena kemauan dan dorongan untuk makan ikan dan keinginan akan pengolahan ikan segar yang rendah karena tidak tahan lama, sehingga banyak memilih ikan olahan yang harganya lebih mahal yang menyebabkan masyarakat rendah peminatnya. Oke, terima kasih sudah ada presentasi dan diskusi. Luar biasa hasil presentasi kalian dan diskusinya, tanya jawab dan sebagainya tadi. Berarti sudah banyak ilmu yang sudah kalian dapatkan dan bisa kita manfaatkan bagaimana kita bisa ke depan mengelola ikan, memanfaatkan ikan, mungkin solusi ke depan agar pola makan ikan itu sudah semakin tinggi dan mungkin kalian bisa sikapi nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, di akhir tadi Bapak sudah bisa menarik kita bisa mengetahui apa yang sudah kalian ketahui di sini. Di akhir Bapak ingin menanyakan dulu apakah kalian di sini sudah dapat menjelaskan perikanan tadi sudah ya. Dapatkah kalian menyebutkan sumber daya perikanan tadi satu persatu tadi per kelompok sudah, analisa per kelompok tadi sudah mungkin, atau mungkin dari individu ada yang belum ngerti nanti mungkin bisa didiskusikan kembali dengan temannya, kemudian membuat laporan dengan persebaran ketahanan pangan perikanan menggunakan peta ya. Tadi juga sudah terlihat tadi ada beberapa kelompok yang sudah bisa menampilkan tadi ininya. Nanti Bapak perlihatkan. Kemudian kalau ini sudah, jadi apa sih pengalaman yang dapat kalian dapatkan dari hari ini? Pengalaman yang dapatkan hari ini apa ya pengalamannya? Jelas sudah dapat diketahui ya, bagaimana mengkonsumsi ikan itu dengan baik, menyajikannya konsumsi ikan agar dengan baik. Kemudian apalagi yang bisa kalian dapatkan hari ini? Ya, itu tadi sangat memuaskan. Sudah paham, jelas? Halo? Tidak ada suaranya? Paham. Oke, kalau gitu. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak akan memberikan tes evaluasi ya. Dikerjakan di di quiz. Nanti Bapak akan berikan di sini. Sebentar. Ini kuisnya lagi dibuka. Bentar ya. Sebentar. Ini untuk tes akhirnya. Oke. Bentar. Sebentar. Oke. Bapak share di grup ininya, kemudian
Linknya Bapak kasih di Zoom. Nanti tinggal diklik. Oke, silakan, sudah ada di chat di chat di Zoom udah ada linknya, tinggal diklik langsung masuk. Kalau sudah langsung klik langsung masuk ya. Oke, lanjut. Oke, sip. Oke, Alvita masuk. Ya, bagus. Yang lain. Oke. Kita mulai ya. Yang lain sambil jalan. Oke, masih nunggu. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti nilainya tetap akan lihat sama Bapak. Jadi diusahakan mengerjakan dengan fokus agar kalian dapat nilai di atas 70 supaya ada pendalaman pengayaan materi. Kalau di bawahnya 70 nanti kita akan adukan remedial. Tuh sudah cukup, tidak ada yang masuk lagi, saya kira sudah. Dan kalau ada masalah nanti bisa sesi setelah ini mungkin Bapak buka linknya lagi kalau ada kesulitan masuk. Oke, kita mulai.
macet ini. Oke, satu soal lagi. Good job. Iya. Oke, ini dapat terlihat siapa yang meningkat. Jadi apa yang sudah dipelajari, yang belum, ini ada beberapa salah, ada yang salah 2, salah 3, ada yang dan seterusnya. Ya, itu nanti tetap Bapak rekap nilainya, kemudian nanti siapa yang di atas KKM atau di bawah, kita akan belajar kembali, baik yang remedial ataupun pengayaan. Ya, tadi sudah ada beberapa teman yang mengumpulkan itu tadi, apa namanya, peta. Ya, ini kelompok 2 juga sudah dikerjakan. Ternyata tadi sudah cukup hasil pekerjaannya. Dan yang belum nanti tetap dikerjakan ya di Google Classroom, diupload di situ, kemudian nanti Bapak nilai ya, agar lebih dapat nilai yang lebih baik. Jadi hasil laporan diskusi kalian tadi disimpulkan, kemudian sajikan dalam peta. Tadi sudah di beberapa, ini sambil proses buka. Ada ini contohnya dari kelompok 2 ini, kelompok 2 tadi sudah ini apa namanya, mengirimkan seperti ini tadi sudah jelas ya, ini tugas menganalisanya tadi sudah cukup bagus. Ini bisa kalian pahami bagaimana membaca dan menyimpulkan hasil peta seperti ini. Dan mungkin nanti ada peta yang lain bisa kalian sajikan dalam tugas kalian agar apa namanya, lebih paham. Itu sudah banyak hal yang kita dapatkan hari ini. Luar biasa, alhamdulillah di akhir acara aktivitas kita hari ini, Bapak bersyukur kalian tetap terus belajar dengan baik, fokus di luar mata pelajaran yang lain, dan mata pelajaran kita berikutnya adalah tentang tadi sudah ketahanan pertanian, perikanan, dan perkebunan. Next kita akan mempelajari ketahanan sumber daya potensi ketahanan pangan tentang peternakan sebagai ketahanan pangan nasional. Dan di akhir materi itu masih ada materi yang lain. Yang terdekat ini adalah itu. Kemudian siap-siap saja nanti di akhir kita akan menjelang penilaian tengah semester ya. Siapkan akan mendapat nilai yang bagus, sempurna yang kita harapkan. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Sampaikan, sudah cukup? Di akhir acara ini, Bapak. Oke, ya, terima kasih Rama dan teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam belajar, jaga protokol kesehatan, dan tetap bersyukur apa yang kita dapatkan hari ini. Silakan, siapa yang mau mimpin doa di akhir pembelajaran ini? Iya, saya Pak. Mangga. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vicky, teman-teman yang lain tetap semangat. Alhamdulillah kita ucapkan mic-nya bersama-sama. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian dari Bapak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Bu Ida, itu saja dari saya. Pak Bambang juga terima kasih, izin live ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa besok. Bapak tutup ya.